Tuan Putri, lepaskanlah Ayu. Aku terima titah menikah denganmu. Aku lepaskan dia, kamu menikah denganku. Perkataan Tuan Bagus membuatku semakin tidak paham. Aku tahu kamu lakukan semua ini kepada Ayu karena suka kepadaku. Lepaskan Ayu, aku akan menikahimu. Titah ini masih belum diumumkan. Kasim Dono. Iya, Tuan Putri mau sekarang bacakan titah? Karena aku sendiri yang memilih pangeran, maka biarkanlah aku yang membacakan sendiri. Silakan Tuan Putri. Tuan Putri pasti bodoh karena cinta. Sedangkan Tuan Bagus sebagai calon pangeran berkali-kali diketahui membela wanita lain. Jelas-jelas tidak menghargai Tuan Putri. Iya, dia sudah tidak sopan, tapi Tuan Putri masih mau bacakan titah, mengangkatnya jadi pangeran. Aduh Rizal. Aduh, kamu juga jangan sedih, ya kan? Bagaimanapun, Tuan Putri pasti memilih Bagus untuk menjadi pangeran. Ini perasaan ke Tuan Putri, simpan saja dulu ya. Tahu atau tidak, memangnya kenapa? Hah? Di matanya, cuma ada Bagus. Bagaimanapun juga, tidak mungkin memilihku. Aduh. Bagus. Kamu mengira hanya kamu yang bisa menjadi pangeran permaisuri? Kamu terus bilang ini, apa maksudmu? Semua orang tahu kamu suka padaku. Untuk apa curiga? Atas berkah langit, Kaisar mengumumkan Rizal Arsyah dipilih sebagai pangeran permaisuri, menyelesaikan pernikahan hari ini. Hah? Demikian titahnya. Rizal? Siapa itu? Kenapa kok bukan Bagus? Hah? Rizal, cepat terima titahnya. Tunggu, kamu yakin tidak salah? Kamu mau menikah dengan Rizal? Bagus, jika bukan dia, apakah denganmu? Lagi pula, aku tidak pernah berjanji bahwa kamu pasti menjadi pangeran. Rizal, cepat terima titahnya. Tuan Putri, kamu yakin? Bukan bercanda? Jika sudah memilihku, terus bilang salah pilih. Aku harus bagaimana? Titah ini ditulis langsung oleh ayahanda. Mana mungkin palsu? Jangan-jangan kamu tidak suka kepadaku. Kamu mau menolak titah? Aku menerima titah. Terima kasih, Kaisar. Tuan Putri, jika nanti aku menjadi pangeran, maka kamu tidak akan bisa kabur lagi. Siapa yang mau kabur? Tuan Putri, memilih pangeran adalah masalah penting. Kamu yakin gara-gara emosi saat kamu pilih dia? Bagus, perkataanmu ini sepertinya aku memilih dia menjadi suamiku cuma buat kamu kesal saja. Ada satu hal yang sudah lama mau kukatakan. Aku, Dewi Mahatni, Tuan Putri yang paling disayang, paling terhormat. Kenapa kamu pikir kamulah yang harus menjadi suamiku? Bukankah Tuan Bagus menyukai Nona Ai? Pernahkah kamu berpikir aku juga tidak mau ikut campur urusan kalian berdua? Pangeran, di titah ini tertulis hari ini harus menikah. Kalau kamu masih menunda-nunda, aku akan mengganti orang. Aku akan laksanakan. Tuan Putri, jadi apa hukuman? Tuan Putri, jadi apa hukumannya? Ayu, kamu sudah melanggar dan seharusnya dihukum berat. Tapi hari ini pernikahanku dengan Pangeran Permaisuri. Aku tidak mau keributan. Karena kamu adalah sepupuku, jadi minum segelas arak ini, lalu dipukul 20 kali. Masalah hari ini sudah selesai. 20 pukulan? Kak Bagus! Kak Bagus! Terima kasih, Tuan Putri. Tidak kusangka Tuan Putri orangnya begitu baik. Dia bisa memaafkan Ayu dengan begitu lapang dada. Aduh, tadi aku sudah salah paham pada Tuan Putri. Iya, Nona Ayu biasanya terlihat lemah, ternyata bisa melakukan hal sejahat ini. Hari ini, Tuan Bagus memang orang yang bodoh. Hari ini, aku melihat Rizal dan Dewi adalah pasangan serasi.
Aku akan mengampuni seluruh rakyat. Mari, angkat gelas. Kita minum bersama. Selamat Kaisar. Selamat Tuan Putri dan Pangeran. Selamat Kaisar. Selamat Tuan Putri dan Pangeran. Salam kepada langit dan bumi. Salam kepada orang tua. Salam antara suami dan istri. Upacara selesai. Hari ini kamu cantik sekali. Banyak orang melihat. Jangan dekat-dekat. Kalau aku tidak dekat denganmu, bagaimana jika kamu menyesal? Tenang saja, sekarang kita sudah menjadi suami istri. Ayahanda juga sudah umumkan ke dunia. Aku tidak akan menyesal lagi. Baguslah. Silahkan masuk ke kamar pengantin. Kenapa kamu terus menatapku? Belum pernah lihat pengantin secantik ini. Dasar mulut manis. Setelah nikah nanti, jika berani jahat padaku, aku akan berikan surat cerai dan menceraikanmu. Tenang saja, aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Meski tidak tahu kenapa kamu memilih aku jadi suamimu, tapi karena kamu sudah memilihku, aku akan menjagamu agar kamu bahagia selamanya. Istriku, sudah malam. Bukankah kita sudah harus tidur? Dari kecil, Rizal tidak pernah menatapku begini. Ada apa denganku? Jantungku berdebar kencang. Kak Bagus. Ayu. Kak Bagus. Semuanya sudah pulang. Mari kita pulang. Baik. Kak Bagus, kamu sedang sedih. Kamu juga menyukai Tuan Putri, kan? Jangan sembarangan, Ayu. Sejak melihatmu menari tarian pipa itu, aku hanya menyukaimu. Tapi kenapa melihat Dewi menikah, hatiku ini terasa sesak. Seperti kehilangan hal yang paling berharga. Lagi-lagi tari pipa. Kak Bagus, sekarang tidak ada yang menghalangi kita. Ayo kita tentukan pernikahan. Pasti aku yang berlebihan. Yang kucintai adalah Ayu. Yang mau kunikahi, tentu saja Ayu. Aku tidak bisa memikirkan Tuan Putri. Kamu benar. Besok, aku akan siapkan mas kawin untuk melamar ke rumahmu. Baik, aku tunggu kamu di rumah. Anak durhaka. Jadi kamu mau menikahi siapa? Ayah, aku dan Ayu saling menyukai. Aku sudah janji padanya hari ini akan melamar dia. Aku hanya mau menikahi dia.
Kau tahu, Ayu itu hanyalah anak dari istri kedua. Mana bisa dibandingkan dengan Tuan Putri? Aku minta kamu menikah dengan Tuan Putri dulu untuk menjaga kekayaan keluarga kita. Kamu tuli ya? Sekarang, Tuan Putri sudah memilih Rizal menjadi pangeran. Kediaman Adipati mulai sekarang tidak punya sandaran lagi. Kamu malah masih mau menikahi Ayu, wanita pembawa sial ini. Ayah, kita tidak perlu terus mengandalkan Tuan Putri. Ayu orangnya baik, dia juga bisa mengurusi kediaman Adipati. Mohon ayah izinkan, hari ini aku melamarnya. Bodoh! Jika kamu memaksa begini, cepat atau lambat kamu pasti menyesal. Aku tidak akan menyesal. Aku lakukan sendiri saja. Kamu! Brengsek! Paman, 1 tusuk rambut emas, sepasang gelang giok putih. Bungkus semuanya. Catat di buku utang kediaman Adipati. Wah, bukankah ini calon pangeran permaisuri? Aku lupa, seharusnya memanggil Anda Tuan Bagus. Paman, apa maksudmu? Tahun lalu kamu buat pesta ulang tahun. Kamu juga bilang utang. Tapi saat menagih ke kediaman Adipati, 1 perak pun tidak dapat. Akhirnya Tuan Putri yang membantu kamu bayar. Omong kosong. Mana mungkin kediaman kami tidak bisa membayar ini? Kediaman kalian hanya terlihat mewah. Itu sudah rahasia umum. Tuan Bagus, Anda hidup senang mengandalkan Tuan Putri. Sekarang, Tuan Putri sudah memilih orang lain menjadi pangeran. Toko kami tidak berani memberi Anda utang lagi. Kamu? Budi, ambil kalung mutiara timur. Antar ke pangeran baru. Itu adalah pesanan yang dibayar jutaan khusus untuk Tuan Putri. Hah? Pangeran baru dan pangeran lama memang beda. Kamu cuma numpang hidup. Pangeran baru memberi jutaan dengan mudah. Tidak heran Tuan Putri mengganti orang. Benar saja. Bolehkah memberiku utang untuk itu? Tidak bisa, tidak bisa. Kak Bagus? Aduh, dari jauh sudah melihatmu. Kamu kemana? Hari ini aku janji kepada Ayu untuk melamar dia. Kak Bagus, cuma gara-gara Ayu, kamu sampai lepaskan Tuan Putri. Lagi pula, kenapa Ayu membuatmu terpikat begitu? 3 tahun lalu saat perjamuan kerajaan, dia menari di balik tirai menarikan tarian pipa. Aku langsung jatuh cinta padanya. Aku harus menikahinya. Sudahlah, aku pergi dulu. Hah? Apa? Tarian pipa? Bukankah Tuan Putri yang menari? Dua 20 pukulan. Nona, kamu sudah menderita. Dewi, masalah ini akan kuperhitungkan denganmu. Nona, Tuan Bagus datang melamar. Cepat ambilkan baju baruku. Baik, Tunggu, apakah hadiah lamarannya sangat mewah? ini Nona lihat saja sendiri. Ini hanya begini. Bahkan tidak berlapis emas. Kak Bagus, bukankah kamu pernah janji akan ada emas, perak, permata, tidak akan ada yang kurang? Ayu, tenanglah. Jika kamu menikah denganku, ini juga rumahmu. Setelah mewarisi kediaman Adipati, semua jadi milikmu. Benarkah? Iya, aku anak tunggal. Kediaman Adipati pasti jadi milik kita. Baik, Kak Bagus, aku dengarkan kamu. Memang hadiah lamarannya agak sedikit. Tapi setelah 2 orang tua itu sudah mati, kediaman Adipati akan menjadi milikku. Jika memang kamu bersedia, maka pernikahan ini sudah diputuskan. Terima kasih ayah mertua. 7 hari lagi di istana ada perjamuan bunga. Ayu, apakah kamu mau pergi bersamaku di saat itu? Tentu saja. Tuan Putri dan Pangeran tiba.
Dewi, mutiara dari timur ini memang cocok denganmu. Terima kasih, Pangeran. Aku dengar beberapa hari lagi ada mutiara malam dari barat. Aku sudah pesankan untukmu. Nanti kubuatkan tusuk konde emas. Jika dipakai, pasti akan cantik. Selain itu, di pavilion pusaka ada tusuk konde Phoenix. Juga akan dikirim besok. Untuk apa kamu beli begitu banyak? Aku tahu, kamu tidak kekurangan semua ini. Tapi semua ini model kesukaanmu. Selama kamu suka, aku pasti akan belikan. Pangeran sungguh baik kepada Tuan Putri. Mutiara Laut Timur dicari ayahku selama 3 tahun tidak ketemu juga. Aku ingat beberapa hari yang lalu, Tuan Putri cuma memuji batu akik merah. Besoknya, seluruh batu akik merah di pavilion pusaka langsung dikirim ke istana. Siapa bilang Tuan Putri bermusuhan dengan pangeran? Kulihat mereka sudah mesra dari kecil. Tuan Putri, bulan depan aku dan Ayu akan menikah. Harap Tuan Putri datang. Tuan Bagus akhirnya mendapatkan istri. Tentu saja aku akan datang menghadiri pernikahanmu. Jika Tuan Putri datang, itu bagus sekali. Tuan Putri baru saja menikah. Kemarin, dia sudah datang melamarku. Terima kasih sudah merestui kita, Tuan Putri. Dia hanyalah barang yang tidak kuinginkan lagi. Nona Ayu, tidak perlu berterima kasih. Kenapa aku dengar kemarin Tuan Bagus melamar ke rumah Ayu? Saat Tuan Bagus melamarnya, bahkan penutup emas saja tidak bisa dibeli. Tapi bisa-bisanya Ayu masih berani menantang Tuan Putri. Dasar tidak tahu diri. Benar, aku dengar Tuan Bagus membeli hadiah lamaran dengan berhutang. Benar juga, masalah uang, kediaman Adipati mana bisa dibandingkan dengan jenderal. Keluarga Arsya sukses 3 generasi, hartanya banyak sekali. Sedangkan kediaman Adipati hanya punya emas perak. Perasaan tulus, mana bisa diukur dengan harta. Ada orang yang tidak dapat ketulusan, makanya buta uang. Jika memang tidak ternilai, maka silahkan Nona Ayu harus menjaga baik cinta sejati itu. Kediaman Adipati hanya terlihat mewah. Ayu, kamu kira menikah ke kediaman Adipati bisa hidup senang? Sebenarnya kamu akan menderita. Aku tunggu kamu menyesal nanti. Hari ini bunga-bunga bermekaran. Bagaimana jika menari agar lebih seru? Bagaimana Tuan Putri? Ide bagus, boleh juga. Baiklah, Ayu akan menampilkan tarian pipa yang luar biasa. Kak Bagus, tari pipa? Itu tidak bisa dilakukan orang biasa. Di seluruh kerajaan Jayasri, yang bisa menari dengan bagus hanya ada segelintir orang. Di sini, pasti cuma Tuan Putri yang bisa menari itu. Kapan Nona Ayu belajar kemampuan ini? Kamu bilang Ayu bisa menari tari pipa. Pernahkah kamu melihat langsung? Tentu saja, 3 tahun lalu saat perjamuan kerajaan, Ayu sudah menari. Tariannya sangat indah, sangat elegan. Begitu melihatnya, aku langsung jatuh cinta. Oh. Oh. Tari pipa 3 tahun lalu. Bukankah aku yang menari? Bagus. Kamu bilang kamu langsung jatuh cinta kepada Ayu. Kamu hanya salah orang. Baiklah. Karena kamu bilang tari pipa Nona Ayu yang paling bagus, bagaimana jika hari ini perlihatkan pada kami semua? Lestari, ambilkan pipanya. Baik. Hari ini, aku akan membuatmu melihat betapa konyolnya cinta yang kamu bilang. Ada apa denganmu? Bukankah kamu bisa? Sialan, bagaimana mungkin aku bisa tari pipa? Dewi sengaja mau membongkarku di depan umum. Tidak boleh, aku tidak boleh ketahuan. Ayu, ada apa denganmu? Kak Bagus, kemarin aku baru jatuh ke kolam. Terus dihukum 20 pukulan oleh Tuan Putri. Aku sungguh lemas. Aku tidak bisa menari. Nona Ayu ternyata belum pulih ya. Pengawal, panggilkan kepala tabib kerajaan, Tabib Wira untuk memeriksa Nona Ayu. Baik. Salam kepada Tuan Putri.
Lapor Tuan Putri, detak nadi Nona Ayu sudah stabil. Dia baik-baik saja. Bisa menari. Bisa. Karena tabib sudah bilang begitu, Nona Ayu, silahkanlah. Aku pamit dulu. Ayu, kamu baik-baik saja? Sepertinya kakiku terkilir. Bukankah ini kebetulan? Tabib Sakti Liudi dari lembah obat sedang minum di aula sebelah. Dia paling ahli mengobati luka terkilir. Panggilkan Tabib Sakti Liudi. Baik. Salam kepada Tuan Putri, salam kepada Pangeran. Nona, tulang pergelangan kakimu jelas-jelas tidak ada masalah. Aku sudah jadi tabib 50 tahun, tidak pernah melihat luka terkilir yang begitu sehat. Ini dia. Kamu sedang apa? Sudah selesai. Lapor Tuan Putri, tulang dan ototnya sudah sembuh. Jangankan menari, bahkan mau bela diri, berlari 5 putaran juga tidak masalah. Terima kasih Tabib Sakti Liudi. Aku pamit dulu. Nona Ayu, silahkan menari. Jika mau menari, mana mungkin tidak ada pakaian menari. Hari ini aku belum siapkan. Hanya pakaian menari saja. Baiklah, ambilkan pakaian menari dari istana. Baik. Pakaian menari ini tidak cocok dengan dandananku hari ini. Aku butuh kostum tari awan dari wilayah selatan. Kostum tari awan. Baiklah, ambilkan kostum tari awan yang dikirim dari wilayah selatan pada tahun lalu. Baik. Ayu, hari ini kamu pasti harus menari. Ayu, kamu mau cari alasan apa lagi? Kamu mengelak dari apa? Gak bagus, aku aneh. Sudah diminta berkali-kali, diperiksa tabib, pakaian sudah disiapkan. Nona Ayu, kenapa kamu tidak mau tampil? Lihat ekspresinya, seperti mau dihukum. Hanya menari saja, untuk apa sampai begitu? Jangan-jangan kamu tidak bisa menari. Tidak, bukannya aku tidak bisa. Aku hanya... Karena Nona Ayu tidak mau menari, hari ini aku yang menari. Kenapa kamu bisa menari tarian pipa? Kak Bagus, dengarkan aku. 3 tahun lalu, di balik layar pesta ulang tahun, yang menari tarian pipa adalah kamu. Kamu salah tanya kenapa aku bisa menari ini. Kamu harusnya tanya Nona Ayu, kenapa dia tidak bisa menari. Tuan Bagus, jaga ucapanmu. Di kota Jayasri, dalam tari pipa, Dewi nomor 2. Siapa yang berani mengaku nomor 1? Jika mau salahkan dirimu karena salah memilih orang. Kak Bagus, bukan begitu. Aku... Bukan begitu apanya. Jadi kenapa tarian Tuan Putri persis seperti yang kuingat? Apa yang terjadi? Jangan-jangan dulu yang membuat Bagus jatuh cinta adalah Tuan Putri. Jika memang benar, ini akan konyol. Aduh, Bagus, kamu salah melihat orang. Berkali-kali menghina Tuan Putri, akhirnya demi Ayu ini menyerahkan posisi pangeran. Menurutku, dia pasti menyesal. Belum tentu.
Tuan Putri sangat mencintai Bagus. Lihatlah, hari ini di pesta bunga, dia membuat kehebohan. Sepertinya ingin membuat Bagus menyukainya. Tuan Bagus salah tanya kenapa aku bisa menari ini. Harusnya tanya kenapa Nona Ayu bisa menari. Benar, tarian itu harus dilatih 10 tahun, tapi keluarga Handayani tidak pernah berguru. Seingatku, saat pesta ulang tahun Kaisar, Tuan Putri yang menari. Tidak mungkin. Saat itu, aku jelas-jelas melihat Ayu. Bagus. Aku baru ingat. Hari itu kamu telah datang, hanya melihat adegan akhir. Nona, kamu sedang mencari ini? Iya, terima kasih Tuan Muda. Tiga tahun lalu, orang yang menari tari pipa bukan kamu. Selama ini kamu menipuku. Bukan begitu, aku tidak. Bukan begitu apanya. Sekarang coba menari. Bagian akhir dari tarian pipa. Bagian akhir dari tarian pipa, menarilah. Ternyata kamu memang tidak bisa. Aku salah orang. Jaga sikapmu. Aku bodoh. Sampai mengusir orang yang kucintai. Dewi, aku salah. Sudah begini, apalagi yang bisa kamu katakan? Kak Bagus, tolong jangan begini kepadaku. Aku sungguh mencintaimu. Kita sudah bertunangan. Kamu bilang mau menikahiku. Kamu wanita jahat. 3 tahun lalu, orang yang menari tari pipa itu bukan kamu. Bukan, dengarkan aku. Kak Bagus. Dengarkan. Mau menjelaskan apa? Menjelaskan kamu sudah lama menipuku? Kamu wanita yang suka menipu. Aku tidak akan percaya denganmu lagi. Kamu masih mau aku menikahimu? Kamu tidak layak. Tuan Putri, lihatlah, sudah saling serang. Itu akibat ulahnya sendiri. Ini memang drama yang bagus. Bagus ini dulu katanya mencintai Ayu, ternyata hanya omong kosong. Dia salah orang. Sekarang masih saja dibodohi. Ayu ketahuan bohong, akhirnya tidak dapat apa-apa. Iya benar. Jadi semakin konyol saja. Tidak, Kak Bagus. Kamu tidak boleh batalkan pernikahannya. Kebaikanmu padaku selama ini, hubungan kita. Apakah itu semua palsu? Diam! Dasar wanita licik. Aku tidak akan percaya dengan perkataanmu lagi. Dewi, kita mulai dari awal ya. Aku sudah salah orang. Yang aku cintai adalah kamu. Berikan aku kesempatan ya. Maksudmu, kamu mau mulai dari awal Benar, denganku? sekarang aku sudah sadar. Orang yang aku cintai adalah kamu. Dulu itu semua salahku. Aku tahu kamu juga mencintaiku, benar kan? Simpanlah cinta murahanmu itu. Bagus, melihatmu saja membuatku merasa jijik. Rizal, ayo pergi. Kak Bagus. Sekarang Tuan Putri sudah punya Pangeran Permaisuri. Di hatinya sudah tidak ada lagi kamu. Tapi aku masih bisa menemanimu. Lepaskan aku. Ini semua karenamu. Aku jadi berpisah dengan Dewi. Dasar wanita kejam. Besok aku akan pergi batalkan pernikahan. Jangan. Tidak, Kak Bagus. Aku susah payah bisa berada di titik ini. Aku tidak boleh gagal begitu saja. Pernikahannya tidak boleh gagal, tidak boleh. Ayah. Ada apa tergesa-gesa begitu? Tolong berikan surat pernikahannya padaku. Aku ingin membatalkan pernikahan dengan Ayu. Sembarangan. Kemarin baru saja memberikan 2 kotak mahar untuk melamar. Sekarang mau batalkan pernikahan. Jika tersebar keluar, ini bisa jadi lelucon. Ayah, sekarang aku sudah tahu kalau Ayu bukanlah orang yang aku sukai. Orang yang aku sukai adalah Tuan Putri. Ayu berbohong padaku, dia menipuku. Aku akan pergi menemui Tuan Putri. Aku akan menikahinya. Dasar anak durhaka. Sudah kubilang kamu akan menyesal. Kamu pikir membatalkan pernikahan bisa mendapatkan maaf dari Tuan Putri. Tuan Putri sudah lama mencampakkanmu. Urusan pernikahan bukanlah main-main. Kamu buat lelucon seperti ini benar-benar membuat malu kediaman Adipati. Tuan Putri tidak mungkin mencampakkan aku.
Kak Bagus, ini kue bunga teratai buatanku sendiri. Kamu cicipilah. Kumohon cicipilah. Bagaimana? Enak tidak? Tidak mungkin. Dia tidak mungkin mencampakkan aku. Aku akan mencari Tuan Putri sekarang. Aku mau bicara dengannya. Bagus ingin membatalkan pernikahan. Tuan Adipati Purba malah tidak mengizinkan. Jika dia berhasil batalkan pernikahan, apakah kamu masih akan memilihnya? Dia membatalkannya atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Dia hanya orang bodoh yang buta mata dan buta hati. Di antara kami berdua, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Oh, langkah Dewi ini benar-benar membuatku tidak bisa bergerak. Jelas-jelas kamu yang mengalah padaku. Putaran berikutnya tidak boleh mengalah lagi. Aku tidak mengalah. Jelas-jelas Tuan Putri lebih hebat dariku. Tuan Putri gawat, Tuan Bagus sedang di luar dan maksa ingin masuk. Suruh orang usir dia keluar. Bilang saja aku dengan Rizal sedang bepergian ke daerah pegunungan. Tidak ada di kediaman. Baiklah. Tuan Bagus menunggu di luar. Kamu yakin tidak mau temui dia? Untuk apa buang-buang waktu? Lagi pula, di antara aku dan dia tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Ayo, lanjut main. Tuan Bagus silahkan pulang. Tuan Putri dan Pangeran Permaisuri sedang pergi ke daerah pegunungan. Tidak ada di sini. Pegunungan? Tidak mungkin. Dewi, aku salah. Aku tertipu oleh Ayu. Jika tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Di dalam hatiku sejak awal hanya ada kamu seorang. Dewi, beri aku kesempatan, Dewi. Dewi, orang yang kucintai dari awal hanya kamu seorang, Dewi. Riza, kita sedang main catur. Bukan sedang di medan perang. Kamu jangan memasang wajah seperti itu. Jika tatapanku bisa membunuh orang, yang di luar sana pasti tidak akan seribut ini. Kalau begitu pergilah. Aku malah ingin lihat apakah kamu bisa membunuhnya tidak. Dulu kalau dia buat kamu marah, kamu malah melampiaskan amarahmu padaku. Aku gantikan kamu marahi dia, tapi ujung-ujungnya aku tetap dimarahi olehmu. Dewi, sekarang kamu yakin sudah tidak peduli padanya? Riza, aku hanya mengakui kamu seorang. Mengenai dia, hidup atau mati tidak ada hubungannya denganku. Aku dan dia tidak mungkin lagi. Sungguh? Sungguh? Tuan Bagus pulang saja. Dulu waktu Tuan Putri begitu baik padamu, kamu malah tidak menghargainya. Sekarang Tuan Putri sudah menikah, kamu malah mengganggunya. Tuan Bagus, kamu tidak sadar kalau kamu tidak ada bedanya dengan manusia hina. Aku tahu Dewi menyukaiku. Dia menikah dengan orang lain pasti karena ingin membuatku marah. Lagi pula aku sudah sadar kalau yang kucintai adalah dia. Jadi tentu aku harus minta maaf padanya. Tuan Bagus, Tuan Putri sudah lama tidak mencintaimu lagi. Apa kamu tidak mengerti? Dulu kamu bela Ayu dan berkali-kali menjebak Tuan Putri. Tapi sekarang kamu ingin begitu mudah mendapatkan maaf. Najis! Menjebak? Jadi maksudmu, tragedi jatuh ke kolam dan keracunan itu tidak ada hubungannya dengan Dewi? Kamu selidiki saja sendiri. Baiklah, aku akan selidiki sampai jelas. Aku juga akan membatalkan pernikahanku dengan Ayu. Meminta maaf pada Dewi.